Halo Sobat Budaya, Wilujeng Sumping di podcast SPBU Sejarah Panggung Budaya Orang Lembur. Oke, di sini aku Reva Faisal Rahma bakal stopping kalian. Stop. Bakal apa? Aku bakal isi tangki budaya kalian tentang kesenian yang ada di Sumedang nih. Kalian pernah mikir gak sih kalau Sumedang punya kesenian ciri khas? Ciri khas apa ya? Setahu aku Bangreng gak sih? Emang iya. Oke, di sini aku udah bersama Bapak Iwan ya, Bapak. Ya. Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang apa mungkin? Ya, sampai hari ini ya kita masih mencoba untuk berproses bersama anak-anak, tetap kita melakukan aktivitas di dalam berkesenian. Kelihatan tadi kan waktu lewat ada keragaman, mereka sedang berlatih, ada yang menari, ada yang menabuh dan seterusnya. Dan begitulah di Padepokan Sunda Mekar dalam setiap hari Sabtu, hari Minggu, dan hari yang lainnya juga. Gitu. Berarti Bapak di sini di Padepokan Sunda Mekar itu sebagai apa? Ya, saya biar disebutkan sebagai pemilik Padepokan Sunda Mekar, sekaligus juga pembina di Padepokan Sunda Mekar. Dan tentunya kami semua beserta para seniman terus berproses berkesenian. Siap. Oke, sekarang topiknya itu Bangreng nih, Pak. Ya. Bangreng gaya Sumedang. Ya. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Yang pertama, Bangreng itu apa sih? Oke, baik, bicara tentang Bangreng itu ketika mengatakan Bangreng biasanya langsung nyangkut dengan kata Sumedang. Iya. Sepanjang pengetahuan saya tentang seni Bangreng adalah satu kesenian khas yang ada di Kabupaten Sumedang yang sampai saat ini bahkan sudah tercatat di semacam warisan budaya tak benda di tingkat Indonesia. Dan seni Bangreng ini merupakan satu kesenian tradisional khas di Kabupaten Sumedang di Jawa Barat. Kesenian ini merupakan satu seni pertunjukan rakyat yang diindikatori oleh dua kesenian, yaitu adalah seni terbang. Seni terbang itu adalah satu kesenian yang bernuansakan Islam karena menggunakan alat keseniannya saja itu terbuat dari terbang. Itu dengan ukuran satu alat musik membran yang berukuran besar, beberapa buah, dan dalam pembawaan lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu tentang keislaman. Namun demikian tentunya orang Sumedang itu tidak lantas untuk selalu berpuas pada satu sisi. Dan ada sisi yang lain adalah seni ronggeng. Seni ronggeng adalah merupakan satu seni pertunjukan rakyat juga yang tumbuh berkembang di masyarakat, yang tentunya ini merupakan satu seni hiburan, seni kelangenan di daerah, di mana acara ini lebih diketengahkan atau dipergelarkan pada acara-acara kenduri, acara-acara dihitanan, acara-acara pernikahan, atau acara-acara ritual di pedesaan. Dan kecenderungannya tentunya seni ronggeng ini diilhami dengan koreografinya itu pada umumnya sangat bervariatif. Ada yang mereka dari ketuk tilu, ada yang mereka dari pencaksilat. Pokoknya di sini adalah sebagai keungkapan daripada ekspresi masyarakat dalam mengantarkan kreativitasnya kepada publik, tetapi dalam hal itu mereka lebih cenderung pada kelangan. Lalu kemudian di
pada masa sekitar tahun 60-an ya, itu terjadi sebuah kolaborasi yang disampaikan oleh beberapa komunitas seniman, yaitu dari seniman yang ada di satu tempat, ada di Buah Dua, ada di Situraja, ada di Songgeang, beberapa tempat yang lain. Terjadi sebuah proses asimilasi antara dua kubu kesenian, yaitu seni terbang dan seni ronggeng, berpadu dalam satu pemanggungan di mana tentunya ada sebuah kolaborasi warna musik yang berpadu, yang diharmonikan oleh mereka menjadi sebuah iringan yang dilaksanakannya adalah dalam satu pergelaran seni pertunjukan rakyat, ya tetap pada kepentingan sebagai bentuk ungkapan ekspresi pada kenduri, pada hajatan-hajatan, pada perayaan-perayaan di daerah. Nah, disinilah terjadi semacam kolaborasi dua sisi musik kesenian ini berpadu menjadi satu penghantar atau iringan musik dalam sebuah tarian yang tentunya ada yang diwarnai berangkat dari seni terbangnya dan ada yang berangkat juga dari seni ronggengnya. Jadi menyatu dalam satu karya itu. Makanya ada terkenalnya ada lagu semacam malong, yaitu molohan, dan ada juga genjreng, ada pokoknya lagu-lagu kayak semacam ya lebih kepada penegasan koreografi yang diungkapkannya gitu. Dan juga dari Bangreng ada yang di lagu-lagunya lagu-lagu tersendiri, ada yang lagi ada Torono mungkin dari Ketuk Tilu ya gitu, ada juga kayak seperti Cikeruman, ada juga yang lagu-lagu, bahkan lagu-lagu yang diangkat juga ada lagu-lagu yang lebih kepada hit dinamik yang mungkin mereka saat itu cukup bisa nikmati, kayak lagu ondel-ondel juga ada, lagu asoy juga ada, lagu genjreng juga ada. Jadi lagu mengikuti lagu baskom, ciri-ciri khas tuh lagu-lagu itu. Kemudian ada juga yang kekinian justru berkembang kepada lagu-lagu yang lainnya yang boleh dibilang mungkin diangkat dari karya yang lain, tetapi menjadi idiom pada seni Bangreng sendiri gitu. Nah, itulah yang saya ketahui tentang seni Bangreng pada saat ini, dulu sampai saat ini, yang tentunya intinya sebuah proses asimilasi dua kubu kesenian yang menyatu menjadi satu, dipanggungkan dalam satu pemanggungan dengan khas masing-masing, karena Bangreng juga dipengaruhi oleh seni tayub. Karena kita di Sumedang itu ada dua wilayah budaya sentris, yaitu dari keraton sentris, kemudian juga dari masyarakat yang disitulah berbaur jadi satu. Kemudian terjadi sebuah proses tadi menghadirkan sebuah karya seni disebut Bangreng. Itu. Untuk fungsi Bangreng dari dulu sampai sekarang mengalami perubahan ya, Pak? Ya, ini di seni Bangreng ini sangat universal karena seni Bangreng juga difungsikan sebagai salah satu kesenian yang digunakan dalam sebuah ritual Dulunya. yang disebut di sini kita namanya ngarot, ngaruat, ngarumat, jagat, dan seterusnya. Ada upacara-upacara lain yang melibatkan Bangreng sebagai penghantar daripada upacara ini. Dan disitulah Bangreng juga setelah berfungsi pada sisi upacara juga hadir sebagai bentuk hiburan masyarakatnya juga gitu. Dan sampai saat ini ya masih tetap ada yang menggunakan Bangreng sebagai media upacara, kemudian dihadirkan juga sebagai bentuk hiburan. Faktor perubahannya itu karena apa, Pak? Kira-kira? Kalau faktor perubahannya itu sangat banyak diindikatori dengan faktor ekstern tentunya ya, dimana tentunya perubahan proses
sosial masyarakat yang mempengaruhi terhadap intelektual manusia, masyarakat itu sendiri. Ya, seni Bangreng juga sekarang sudah mencoba berkolaborasi dengan alat musik lainnya gitu. Tidak hanya dulu gamelan dengan alat terbang, dengan trompet, sekarang udah ada yang memakai juga bass gitar, ada organ juga, ada alat kesenian lain yang mungkin perkusi juga dimasukkan. Tentunya lagu-lagunya pun lagu-lagu yang boleh dikatakan kekinian pun udah mulai masuk ya, yang ya lagu asalnya lagu ngelemar tuh apa tuh, di sini hit gitu kan. Terus lagu-lagu yang mungkin kayak seperti lagunya dari lagu Calung, Darso juga masuk gitu. Lagu-lagu dangdut juga masuk gitu. Bangreng itu serba ada gitu. Kalau di tos serba itu kayak tos serba semua ada di Bangreng gitu. Karena di Bangreng itu alat musik yang digunakan untuk pengiring keinginan si penikmat lagu-lagu dia menari, maka Bangreng berfungsi sebagai alat untuk ya membantu mengungkap ekspresi si penarinya itu sendiri gitu. Dan karena sifatnya kelangenan, maka lagu-lagu yang variannya cukup banyak itu semua bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Berarti faktornya tuh mungkin karena perubahan zaman sama pemikiran masyarakatnya mungkin Ya, tidak. termasuk juga pangsa pasar. Karena mungkin di era lama, di masa lalu itu ya sangat berbeda dengan saat sekarang, dan Bangreng mengikuti waktu, mengikuti zamannya, sehingga dia beradaptasi terus dengan keadaan gitu. Tetapi sampai saat ini alhamdulillah secara idiom masih tetap ada yang bertahan. Untuk perbedaan bentuk pertunjukannya gimana Pak, dulu sama sekarang? Kalau dulu pertunjukan seni Bangreng itu adalah terpola dengan penyajiannya, di mana yang pertama di dalam seni Bangreng selalu kalau di Sumedangnya ada lagu yang diperuntukkan untuk para leluhur gitu, istilahnya lagu persembahan. Itu ada lagu Kembang Gadung, Kembang Berem gitu. Pada awal sekali kemudian diawali dengan setelah MC menyampaikan maksud dan tujuannya, maka dia awali penyajiannya dengan melalui ibing baksa. Nah, ibing baksa itu oleh seorang penari baksa, karena Bangreng agak unik karena ini beriris juga dengan tayuban gitu. Di Bangreng juga. Nah, kemudian setelah ibing baksa kemudian diterima oleh si penari atau si yang diserahi soder, kemudian diterima dan dia menawar lagu kepada si pembawa, si sinden lah, sinden. Kemudian disitulah menari bisa boleh dikatakan kalau dulu selalu tidak lepas dengan ronggeng gitu. Dengan ronggeng ada juru ibingnya gitu. Artinya sih kalau saya misalnya menawar lagu, saya minta misalnya lagu ya saya minta Kaleran atau Kembang Jarak atau apa saja lah. Itu kalau saya minta dengan si penari ronggeng tadi, itu otomatis disertai oleh si penari itu. Dan biasanya kalau dulu itu bagian terpenting di mana menari di terbang di ronggeng itu adalah di Bangreng itu dengan ronggeng gitu. Karena ada apalagi di lagu Kembang Jarak itu saling bergantian untuk mencoba kepiawaiannya dengan menari berpasangan bersama ronggeng. Dan ronggeng tidak sembarangan loh, itu orang yang terpilih dan orang yang memiliki kemahiran di dalam menari di seni Bangreng gitu. Kalau sekarang strukturnya sudah tidak menentu. Kalau sekarang strukturnya lebih kepada simple. Ada juga yang sekarang langsung begitu dibaksa atau bahkan tidak dibaksa, itu langsung tunjuk aja. Ada sekarang begitu. Secara proses semacam
ya mungkin tata titinya gitulah. Ada, kalau sekarang ada yang tiba-tiba saja muncul ngacu minta lagu gitu. Nah, dan ada juga yang masih mau pakai menggunakan dengan juru baksa gitu. Dan tentunya karena seniman ini mengejar pasar dan mereka mengikuti apa keinginan si pemirsanya, maka itu diladeni saja gitu. Bervariasi sekali, ada yang ke situ dan ada juga yang ketika satu kali menari tambah lagi, tapi dia dengan sawerannya gitu. Nah itu. Tadi menyinggung soal ronggeng ya, ada kriteria khusus gak untuk menjadi ronggeng dalam Bangreng? Ronggeng dalam Bangreng, pengetahuan saya ini memang kalau dulu konon katanya pelajari secara khusus, dan tentunya ini mereka mempelajari hal ini dengan seksama terhadap orang yang mungkin dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan di dalam menari ronggeng. Kemudian seseorang yang ingin belajar itu nyantik dulu di situ dan jadilah seorang murid ronggeng, kemudian dia belajar sampai bisa dan mandiri menjadi seorang ronggeng. Kalau dulu ya yang sepengetahuan saya memang ada hal-hal yang lain yang tidak terjangkau oleh kita, tetapi di seni ronggeng kita terapresiasi bahwa ada hal yang barangkali merupakan sebuah proses yang harus dilalui gitu. Tetapi ronggeng tentunya adalah kita kategorikan sebagai orang yang terpilih dalam hal ini untuk menjadi seorang yang menjadi primadona di atas panggung. Kalau sekarang mungkin masih seperti itu atau enggak nih Pak? Sekarang ada juga yang masih menggunakan ronggeng, tapi saya katakan lagi ada juga yang tidak pakai ronggeng, tapi lagu-lagunya lagu Bangreng gitu. Ada juga yang seperti itu, yang mereka ingin enjoy saja lah, menari berkelompok gitu, tetapi dalam lagu-lagu Bangreng gitu. Masih menggunakan ada lagu Banjaran, ada lagu Ansoy, juga ada lagu-lagu yang berangkat dari Tayuban kayak Kalku gitu, ada Hayam Mumpung, ada juga lagu semacam ya ada gaplek juga gitu, ada lagu Botol Kecap, bahkan ada lagu Riben yang itu tuh kayak zaman dulu itu ada gitu. Itu kalau biasanya si seseorang yang diberikan solder tidak mampu menari tapi dia ingin eksis, maka dia dikuasakan kepada ronggeng. Lagunya lagu itu Kacamata Riben gitu. Nah, itu kemudian lagu-lagu yang di Bangreng banyak itu sebenarnya lebih dipengaruhi oleh lagu-lagu seni pertunjukan yang lain dari seni pertunjukan dari Ketuk Tilu juga mempengaruhi itu. Dari seni terbangnya juga ada gitu. Kayak paongan gitu kan, itu sangat khas sekali. Ya banyak lah itu yang disajikan di situ. Seni Tayuban ada juga di Bangreng, itu ada yang tari gawil juga ada juga kawitan. Jadi antara Tayuban dengan ronggeng itu di panggung di situ mah terjadi gitu. Jadi antara dari kalangan bangsawan, dari kalangan masyarakat karena ingin menikmati sama-sama larut dalam satu pemanggungan, ya terjadi gitu. Nah, tapi itu di Sumedang, di Sumedang di kita itu terjadi. Ya, tapi saya katakan sah sebuah karya seni karena disepakati oleh bersama loh gitu. Ya. Kan di Sumedang Bangreng itu banyak nih. Kalau akarnya itu di mana, juru kuncinya itu di mana awalnya Pak? Sebenarnya banyak beberapa informasi lain tentang seni Bangreng yang tumbuh dan berkembang beberapa tempat. Kan ada yang di Buah Dua, kan ada yang di Nalu, ada yang di Tanjung Kereta, ada yang Situraja juga, ada yang di Ciumplong sana, ada juga yang dulu itu di Cijengkol. Beberapa tempat yang
memiliki grup seni ronggeng, seni bangreng, termasuk kalau yang masih konsisten dengan seni bangreng ya di sini di Padepokan Sunda Mekar. Alhamdulillah masih Ya, berjalan. kita masih berjalan, kita masih pakai ronggeng, kita masih memberikan tawaran lagu-lagu lawas gitu, lagu-lagu bangreng. Kita juga meladeni ketika ada pengibing tayub yang masuk kepada gaya seni tari tayuban ya juga kita masih bisa memberikan pelayanan terhadap keinginan si para penarinya gitu. Kalau boleh dikatakan kondisi saat ini kita mengalami penurunan karena tidak secerah dan semeriah di masa waktu lalu. Jadi sekarang karena sudah mulai terhimpit dengan munculnya seni-seni yang praktis, ekonomis, kayak organ tunggal dan pongduet dan lainnya. Nah itu seni bangreng sekarang kondisinya boleh dikatakan tidak berkembang, masih ada, tapi masih ada. Tapi kita masih tetap bertahan untuk itu. Tapi bangreng itu fleksibel mungkin ya dalam nyanyian seperti tadi lagu-lagunya juga bisa mundut kali ya. Ya, tentunya sangat di bangreng itu kesenian yang sangat yang sangat loyal terhadap si tuan yang ingin menarinya gitu. Lagu apa saja diladeninya gitu. Pokoknya di bangreng itu baik lagu dangdut bahkan lagu-lagu yang istilahnya lebih ngejen juga dilayaninya gitu, diterima. Apalagi lagu-lagu lawasnya kita masih tetap bisa gitu. Tapi tanggapan masyarakat khususnya di sini tentang bangreng itu bagaimana Pak? Ya masih positif lah, masih positif, masih ada kerinduan tentang berseni bangreng. Apalagi kalau di sini kan kebetulan saya Padepokan Sunda Mekar yang memiliki satu gamelan pusaka yang diwariskan oleh para leluhur dan saya sebagai penerima pewaris gamelannya itu sendiri. Jadi di kita khas gamelan pelongnya masih ada dan di bangreng dulu itu gamelannya rasa pelong, lagu-lagu pelong. Dan sampai saat ini sih peminatnya masih ada. Nah itulah yang kita saat ini masih berproses. Kalau bangreng itu bisa dikembangkan lagi atau enggak? Ya tentunya tergantung daripada minat dan semacam keinginan ekspresinya masyarakat itu sendiri gitu. Sebenarnya pengembangan seni bangreng sudah banyak yang dilaksanakan, di mana lagu-lagu bangreng pun sudah mulai dijadikan satu idiom yang menghadirkan karya-karya baru juga, dan lagu-lagu yang justru mengambil lagu-lagu lawas diangkat menjadi sesuatu diungkap dalam ekspresi baik ragam musiknya atau kolaborasi musiknya sampai kepada koreografinya juga ada yang sudah menjadi bagian karya kekinian gitu. Tapi idiom bangrengnya masih terasa tetap. Kalau dari segi alat musik seperti itu ada perkembangannya Pak? Ada yang digunakan di Padepokan Sunda Mekar ini gamelannya multilaras gitu. Kalau yang dulu bangreng aslinya itu gamelannya pelong justru atau salendro. Nah, kalau di sini kan sudah multilaras. Jadi bisa yang tadi saya katakan, maka semua keinginan para peminat lagu-lagu bangreng itu bisa menikmati. Saya pernah lihat nih Pak, apresiasi sedikit ya di YouTube. Ada bangreng itu tanpa alat musik terbang. Itu masih bisa dikatakan bangreng atau tidak? Sebenarnya sampai saat ini terus terang saja pada umumnya hampir semua sudah tidak memakai alat terbang. Tetapi caplokan stempelnya bangreng masih melekat, masih digunakan bahwa ini seni bangreng. Masyarakat Sumedang masih sepakat untuk itu gitu. Saya pikir nggak ada masalah. Jadi bangreng itu bukan merujuk pada terbang dan ronggeng?
sebenarnya Harus seperti itu. sebenarnya awalnya ya tadi dari dua kesenian itu, tetapi ketika semua tadi kan bergulir seiring dengan zamannya, seiring dengan keinginan pemirsanya, dan mungkin juga bagian daripada proses yang berkelanjutan, pada akhirnya terjadi pergeseran terhadap yang salah satu keseniannya itu. Tapi sampai saat itu orang Sumedang nyebutnya bangreng, Bangreng, betul. tidak menyebut yang lain gitu. Ada juga yang kalau menyebutnya nayub, tapi orang yang di daerahnya bangreng, padahal nayub juga, bangreng juga gitu. Dua nomenklatur ini masih disepakati bersama gitu sampai saat ini. Kalau saya ke sebuah hajatan ya orang, kalau saya misalnya diberikan sodet kemudian saya menari, ketika saya membawakan tariannya Tayuban, itu tetap aja seni bangreng keseniannya. Ya. Kalau regenerasinya di sini masih terjadi atau masih banyak anak muda yang mau Pak belajar? Ya, sebenarnya tidak banyak juga, tapi juga ada yang belajar tentang bagaimana ibing seni bangreng. Tetapi di ibing seni bangreng ini kan lebih berkecenderungan sambil menari bersama di panggung itu sambil belajar juga gitu. Jadi kalau ada sepuh yang nari itu kita ikutan, oh ternyata kalau lagu Kemang Jarak tuh ibingnya begini gitu. Kalau misalnya yang katakanlah mungkin seperti lagu Asoy gerakannya begini gitu, kalau Hayam Mupuk begini. Jadi dari melihat saja karena keseringan itu mereka sambil belajar gitu pada akhirnya. Tetapi ada juga ya kalau di Padepokan Sunda Mekar yang mereka mempelajari itu juga gitu. Mempelajari beberapa. Jadi setiap lagu itu memiliki perbedaan gerak mungkin ya Pak? Ya, Perbedaan gerak. berbeda sekali karakteristik lagu membawa terhadap ekspresi koreografi juga kan. Kemudian juga lagu-lagu yang dibawakannya apakah cenderung lebih ke karakternya dinamik atau mungkin lebih ke ngelangut, sangat beragam. Kalau misalnya perbedaannya bangreng dengan kesenian lain, misalnya Bajidora nih Pak, sama kan ada ronggengnya, itu perbedaannya ada di mana? Keberangkatannya yang berbedakan. Kalau seni Bajidoran kan berangkat dari mungkin dari keliningan juga kan, gitu kan. Kemudian terlahirlah semacam respon daripada si penari untuk tampil di atas pentas, lalu kemudian juga si ronggeng juga memberikan semacam ruang kepada si penari, dan di Bajidor kan ada istilah mencuga, di Bangreng juga sebenarnya ada gitu, ada juga dulu itu yang ingin menari sendiri nggak ditemenin sama ronggeng, ada juga gitu. Jadi boleh dikatakan mungkin ya hanya membedakan karakternya saja gitu. Kalau penyajiannya hampir sama lah gitu. Cuman beda mungkin di alat musiknya, dan cenderung terhadap satu khas yang kalau di Bajidor kan ada suara kendang bagian ujungnya lebih nyaring kecil. Nah, kalau di sini enggak. Tapi sekarang juga saling mempengaruhi juga gitu ada. Ya. Pesan dan harapan untuk Bangreng nih Pak di masa depan. Ya, harapan saya tentunya terhadap semua masyarakat di Sumedang, di Jawa Barat, bahwa kesenian Bangreng ini adalah satu titipan karya yang adiluhung dari para sesepuh kita, yang kita tentunya sebagai generasi muda berkewajiban untuk terus melestarikan bahkan mengembangkan, sehingga idiom seni Bangreng ini bagian dari seni yang bisa memberikan pesan-pesan moral, kemudian memberikan attitude bagaimana berkesenian, kemudian juga penyajian seni Bangreng harus bagian daripada ruang ekspresi para generasi muda gitu. Jangan
lebih berkilau seni barat dan pada akhirnya kita melepaskan baju sendiri gitu. Nah, itulah saya titip kepada generasi muda agar seni Bangreng harus disepakati bersama menjadi bagian kesenian yang harus kita tetap jaga keberlangsungannya, dan apalagi teman-teman adik-adik ini dari akademisi galilah dengan keilmuannya gitu. Terima kasih, gitu aja. Mungkin segitu aja ya Pak pertanyaannya. Jadi gimana nih Sobat Budaya? Apa tangki budaya kalian udah terisi penuh dengan sejarah-sejarah Bangreng di Sumedang ini? Harusnya udah sih ya. Segitu aja podcast kali ini. Bye-bye Sobat Budaya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.